Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang periode Khalfatur Rasyidin. Adapun anggota kelompok kami: 1. Adnan Wahyu Pratama, NPM 2151030112. 2. Hana Hanifah, NPM 2151030165. 3. Radea Laura Oktasanda, NPM 2151030214. Selamat menyaksikan. A. Pembentukan khalifah dan sistemnya. Khulafaur Rasyidin memiliki beberapa pengertian seperti pemimpin, perwakilan, atau pengganti Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa, para khalifah, dan ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Sederhananya, arti istilah tersebut adalah para khalifah yang memperoleh petunjuk. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada 4 sahabat yang menjadi penerus Rasulullah, yaitu pertama Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik Al-Quraisy Al-Taimi. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Beliau merupakan sahabat Rasul yang termasuk as-sabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam. Sejarah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berasal ketika Rasulullah SAW wafat. Rasulullah tidak sempat mewariskan kepemimpinannya. Beberapa tokoh dari kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah untuk bermusyawarah membahas tentang tokoh yang akan menjadi pemimpin. Masing-masing pihak merasa berhak menjadi pemimpin Islam. Abu Bakar dipilih karena mempertimbangkan beberapa alasan, seperti beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Dilihat dari peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang yang mempercayai Nabi. Beliau setia mendampingi Rasulullah SAW ketika berhijrah, selalu melindungi orang-orang yang masuk Islam. Dan beliau orang yang menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Masa awal kekhalifahan Abu Bakar digencarkan dengan pemberontakan orang-orang murtad, orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari ajaran Islam. Abu Bakar melanjutkan misi pasukan yang dipimpin oleh Utsman yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah. Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Sebelum wafat, beliau memiliki jasa yang telah dilakukan, yaitu memerintah untuk mengumpulkan teks Al-Quran. Kebijakannya menyatukan persepsi sahabat, memberantas nabi-nabi palsu, serta masih banyak lagi. 2. Umar bin Khattab tahun 634 Hijriah sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab memiliki nama asli Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurrat bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adni. Umar berasal dari kalangan keluarga suku Adi yang termasuk kaum Quraisy. Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Umar menjadi penasihat bagi Rasulullah. Ia menyarankan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, yang sebelumnya sembunyi-sembunyi. Beliau dijuluki Al-Faruq, yang artinya pembeda oleh Rasulullah SAW. Sebelum wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umar bin Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu kurang lebih 10 tahun, tahun 634 sampai
44 Masehi. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. 3. Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Utsman adalah sahabat Rasul yang memiliki julukan Zunururain, yang artinya dua cahaya. Maksudnya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau telah membentuk sebuah tim formatur dengan orang-orang yang dipilih untuk menjadi khalifah selanjutnya, yang terdiri dari 6 orang calon. Setelah melalui persaingan yang lumayan ketat dengan Ali, sidang syura akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman. Utsman menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Masa kekhalifahan Utsman adalah yang paling lama di antaranya ketiga khalifah sebelumnya. Selama menjadi khalifah, Utsman telah banyak memberikan jasanya seperti membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermusyawarah dan bernegara, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf, membangun fasilitas umum, menerbitkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Utsman bin Affan wafat pada tahun 42 Hijriah. Utsman terbunuh di tangan pemberontak. 4. Ali bin Abi Thalib 656 Masehi sampai 661 Masehi. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin, juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW adalah Ali ibnu Abi Thalib bin Hashim. Keturunan Bani Hashim ini lahir di Mekah tahun 603 Masehi. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Ali adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja. Ali mendapat gelar Babul Ilmi, yang artinya gerbang ilmu pengetahuan, karena ia merupakan sosok yang cerdas, seperti yang diucapkan Abu Isa dan Abu Hurairah bahwa beliau adalah sosok yang pandai menghukumi. Sepeninggal Utsman, sebagian kaum muslimin menginginkan Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah keempat. Pada mulanya Ali menolak, tapi akhirnya mau menerima setelah mendapat desakan dari sebagian kaum muslimin. Pada saat itu, Ali mendapatkan banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa Khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membalat Ali adalah Talhah, kemudian diikuti oleh Zubair. Di kemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Naiknya Ali menjadi khalifah tidak disetujui oleh Bani Umayyah yang merupakan keluarga terdekat Khalifah Utsman. Pada masa inilah terjadi peperangan antar sesama muslim dengan alasan untuk membalas atas kematian Utsman. Namun peperangan ini dimenangkan oleh Ali. Hal ini yang menimbulkan perpecahan menjadi dua golongan, yaitu Syiah dan Khawarij. Ali bin Abi Thalib wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dibunuh oleh pemberontak ketika melaksanakan sholat subuh. B. Tipe kepemimpinan khalifah. 1. Tipe kepemimpinan profetik Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq menunjukkan garis besar politik kebijaksanaan pada masa pemerintahannya. Fakta historis menunjukkan bahwa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq banyak mencapai keberhasilan, baik internal maupun eksternal. Adapun keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sifat-sifat kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq yang meliputi ketegasan, keberanian, kedermawanan, keadilan, kejujuran, dan kewibawaan. 2. Tipe kepemimpinan profetik Umar bin Khattab. Di
Di antara sifat-sifat kepemimpinan Umar bin Khattab yang dikenal di kalangan para sahabat maupun rakyatnya adalah Abqari, yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Sifat ini menunjukkan bahwa yang dimilikinya adalah orang kuat, pemberani, berjiwa pemimpin, punya banyak pengikut, dan mampu berbicara mewakili mereka. Dalam memimpin di masanya, Umar bin Khattab menunjukkan sikapnya seperti menegakkan keadilan, memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, mencontohkan amal ma'ruf nahi munkar, tegas, amanah, dan bertanggung jawab. 3. Tipe kepemimpinan profetik Utsman bin Affan. Dalam kepemimpinannya, Utsman bin Affan menerapkan beberapa sifat dalam memimpin, seperti mengamalkan ikhtisab atau amal ma'ruf nahi munkar, menekankan akidah yang lurus dan kesungguhan dalam beribadah, mencontohkan teladan akhlak yang baik, keterbukaan dalam pengembangan diri bawahan, mempersatukan umat, memberikan hak kepada umat untuk mengoreksi pemimpin, melaksanakan musyawarah dalam kepemimpinannya, menjunjung tinggi keadilan dan persamaan, memperhatikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan kebebasan. 4. Tipe kepemimpinan profetik Ali bin Abu Thalib. Dalam kepemimpinannya, Ali bin Abu Thalib menerapkan beberapa sifat dalam memimpin, seperti menerapkan pemerintahan yang demokrasi, tipe karismatik, yaitu selalu memperhatikan dan mencermati keadaan rakyatnya, berusaha meneliti apa-apa yang mengusik, menyakiti, dan menyulitkan hidup mereka. Tipe militeristik, mengenai bidang kemiliteran, kaum muslimin pada masa Khalifah Ali telah berhasil meluaskan wilayah kekuasaan Islam, pemberani dan cerdas. C. Kontribusi Khalifah dalam Islam. Masa Khulafaur Rasyid 12 Rabiul Awal 11 Hijriah sampai 41 Hijriah 632 Masehi sampai 661 Masehi, para Khulafaur Rasyid telah banyak memberikan peradaban Islam sejak zaman Rasulullah hingga kini. Pencapaian yang telah dilakukan pada Khulafaur Rasyid diantaranya: 1. Mengembalikan kembali kesatuan jahiliyah Arab setelah mengalahkan gerakan murtad. 2. Mengumpulkan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. 3. Menyatukan mazhab pada kekhalifahan Utsman bin Affan. 4. Melengkapi huruf hijaiyah dan memberikan tanda baca. 5. Membukukan Al-Quran. 6. Memberikan titik terhadap mazhab pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. 6. Memulai penanggalan Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. 6. Membangun kota-kota berikut: Basra, Kufah, Fushat pada masa Umar bin Khattab. 9. Membersihkan etnis Yahudi dari jahiliyah Arab masa Umar bin Khattab. 10. Didirikannya lubung tepung yang terletak pada antara Mekah dan Madinah. Di tempat ini disimpan tepung, minyak goreng padat, kurma, dan minyak goreng cair yang diperuntukkan para musafir yang kehabisan bakal. 11. Menjaga keamanan masyarakat ibu kota negara Madinah. 12. Memperluas Masjid Nabawi dengan memberikan rumah-rumah dan tanah di sekitarnya, melapisi dengan batu-batuan dan kerikil, dan menerangi dengan lampu-lampu patromak. Hal ini sebagaimana dinyatakan Ali bin Abu Thalib: semoga Allah menerangi kubur Umar sebagaimana dia menerangi masjid kami. 13. Umar bin Khattab pertama kali menyatukan umat Islam dengan satu imam dan sholat tarawih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.